Kita para coach cukup senang banyak perubahan yang mereka coba lakuin. Aku percaya sebenarnya mereka masih bisa melakukan yang lebih baik lagi. Harusnya mereka bisa menjelaskan produk yang dipikirkan sedemikian rupa ditunjukkan dalam sebuah bisnis model yang lebih clear lagi, sehingga bisa kelihatan tadi dari finansial dan apapun yang tadi akhirnya dikomentari kenapa itu semua nggak ada gitu. Jadi sedikit banyak kita salut sama persiapan mereka dan perjuangan mereka, tapi sayangnya ekspektasi dari Dekom cukup tinggi, yang mana juga akhirnya juga terlihat dari Pak Heri dari Obermain juga senang, tapi merasa ada yang nanggung, ada something yang missing gitu. Yang rasanya mungkin itu perlu diperbaiki dan dipahami sama para challengers yang semoga tidak akan terulang di sesi pitch selanjutnya. Di sini saya melihat mereka belajar sekali ya bagaimana untuk cara melit timnya bagi yang menjadi leader, dan juga bagaimana untuk bermain ataupun bekerja dalam sebuah tim. Dan itu merupakan suatu skill yang penting ya. Being an entrepreneur, being a leader, tidak selalu harus ngelit ya. Terkadang kita pun juga harus menjadi bagian dari tim, di mana kita harus tahu kapan saat di depan dan tahu kapan saat bermain di antara kelompok. Dan menurut saya tadi harus banyak belajar, tapi ini permulaannya bagus ya, karena mereka kalau saya lihat tadi masih individu-individu yang dipaksakan menjadi tim, dan akhirnya masih belum dapat kekompakan atau bahkan leadernya sendiri, karena yang dipilih adalah the weakest link. Jadi kayaknya beberapa dari leadernya tidak mampu untuk cukup bisa menggenggam erat dari timnya. Banyak sekali ya kesalahan elemental. Saya tidak menyalahkan karena peserta ini adalah entrepreneur muda ya. Ya ada yang baru mulai, ada yang baru setahun 2 tahun. Omset mereka pun rata-rata masih di bawah 5 miliar. Jangankan yang pengusaha muda seperti ini, yang udah senior pun masih sering melakukan kesalahan dalam rangka melakukan pitching. Pitching adalah proses bagaimana kita menyampaikan deck. Deck itu adalah proposal bisnis kepada investor ya. Tiga tim kali ini satu ya tidak mempunyai CTA. CTA penting. CTA itu apa? Call to action. Ngapain capek-capek presentasi? Ngapain kita menggambarkan banyak hal? Ngapain kita research begitu bagus gitu? Tapi investor tidak tahu lu tuh mintanya apa, ya kan? Butuh dana berapa? Dan saya nanti dapat apa? Bagi investor cuma satu. Berapa saya harus invest dan bagaimana pengembaliannya? That's it. Jadi menurut saya ini juga semoga menjadi pelajaran bagi yang di luar sana bahwa CTA itu call to action itu sangat-sangat penting. Nomor 2, mereka rata-rata dari DSC season 2 di mana saya mulai terlibat jadi Dewan Komisaris, mereka lemah sekali dalam financial statement atau financial literacy atau literasi keuangan. Gagal menghitung HPP yang baik, tidak bisa menggambarkan EBITDA yang baik, yang merupakan patokan. Saya bilang, hey, ya namanya juga pitching. Pitching itu merayu investor supaya invest. Begitu invest itu kan bentuknya rupiah, ya sejumlah rupiah, bukan per kilo, bukan. Oleh karena itu, deck itu harus mengandung angka, ya minta berapa, untungnya berapa, penjualannya sudah berapa. Jadi semuanya adalah angka nonsen sebuah deck tanpa angka. Pertama dari produknya sendiri, mungkin mereka harus memahami lebih dalam lagi kalau Obermain itu produknya seperti apa. Karena walaupun kita berkolaborasi, tapi kita tetap juga harus DNA-nya kita tetap harus ada. Dan itu yang saya rasa mereka kurang memahami atau kurang embedded to their proposal. Kalau secara bisnisnya dalam retail itu sesuatu yang dinamis sekali gitu loh. Dan mereka harus tahu, someone told me that retail is detail. Jadi apa yang dipersonalkan mereka saat ini itu masih, kalau saya perhatikan tadi itu masih generic. So from retail perspective mungkin bisa didetailin lebih dalam lagi, lebih dipertajam gitu. Produk dan bisnis berjalan paralel. Kita nggak bisa hanya mementingkan produk tok, tapi nggak memikirkan gimana bisnis konsep dan plannya seperti apa. Karena sebuah produk akan sangat bagus,
bisa jadi itu produk bagus, tapi the way we deliver to the customer-nya itu kurang bagus gitu. Akhirnya nggak sustain. Yang kita coba makanya mengkolaborasikan antara good product and good business operation. Itu adalah kombinasi yang sangat dibutuhkan untuk sustain the business itself. Challenge kali ini adalah bagaimana Overmind bisa untuk mendapatkan opportunity bisnis dengan menggandeng desainer-desainer dari luar. Ya, tentunya desainer yang punya ciri khas dan sudah punya karya. Hanya memang ketiga tim saya nilai belum bisa menerjemahkan secara tepat ya kemauan dari Overmind. Jadi ketiga tim lebih cenderung untuk hanya mengkolaborasikan antara Overmind dengan desainer. Jadi mereka seakan-akan hanya diberi tugas, ini ada Overmind, ada desainer, bagaimana mengkolaborasikan sebuah produk atau sebuah lini produk dari Overmind dan desainer ini untuk kemudian dijual. Nah, padahal sebetulnya harus melihatnya dari sisi Overmind. Jadi ini kan it's about Overmind, bagaimana dia bisa mendapatkan opportunity bisnis ke depan dengan menggandeng desainer-desainer dari luar. Jadi mindset dalam membuat proposalnya itu kurang tepat. Jadi itu pun yang kemudian oleh Overmind dinilai bahwa secara business opportunity mereka merasa belum bisa mendapatkan benefit. Kalau untuk kolaborasi kita selalu open. Overmind itu selalu open dan kita sangat belajar dari kondisi-kondisi bisnis, kondisi ekonomi yang saat ini. Creating an ecosystem itu penting sekali. Kolaborasi penting. Sekarang saatnya zamannya kita udah berkolaborasi. Nah, untuk the reason why kita harus berkolaborasinya itu, poin-poin apa yang menjadi poin kolaborasi itu sangat variatif sekali gitu. Tergantung kondisinya juga pada saat kapan gitu. Tapi yang pasti kita selalu melihat dua sisi itu, dari produknya sendiri apakah align dengan DNA kita, dan secara bisnisnya apakah make sense, dan bisnisnya apakah itu sustain. Kita juga nggak mau berkolaborasi yang hanya istilahnya one hit wonder gitu loh, karena what's the purpose gitu loh. Karena when we do business, we want to have a long term business. Dengan hasil presentasi yang diberikan kepada kita pada saat Dekom tadi, mungkin saat ini kita masih belum bisa melakukan kolaborasi saat ini. Yang perlu mereka pertajam pengertian mengenai fashion retail business secara bigger scope, maksudnya, dan waktu berbicara dengan investor juga mereka harus tahu detail ekspektasi dari kita, dari para investor itu apa. At the end of the day, it's a business gitu loh. How you gonna get the profit? How you gonna sustain the profit, ya kan? How you gonna do all the operation? Itu informasi yang sangat penting. Makanya tadi saya bilang product dan business operation is quite penting. Lebih ke product sense-nya ya. Karena saya lihat masih ada unsur sleek-nya, masih ada unsur heritage-nya, masih ada unsur urban-nya, functionality-nya masih ada gitu lah. Walaupun secara bisnis tiga-tiganya tadi tidak memenuhi ekspektasi kita gitu loh. Tapi karena kita harus memilih gitu loh ya, memilih ya para produk yang lain bagus gitu. Cuman mungkin yang bukan DNA-nya kita. Lebih ke situ aja sih. Impact-nya banyak banget tentunya bagi aku, apalagi aku sering juga dikasih masukan. Di luar dari Dekom juga banyak coach-coach dan teman-teman aku yang nyaranin sesuatu tentang bisnis, dan aku pun menyerap itu dengan susah payah, dengan kerja keras, dan akhirnya aku bisa membenarkan apa yang emang menjadi masalah dalam perjalanan bisnis aku gitu.
banyak banget sih ilmu yang didapat ya. Maksudnya kayak sebelum ngadepin Dekom, itu kita bener-bener dibekelin, terus impact-nya jadi lebih ke kayak alurnya tuh dapat materi yang memang harus disampaikan sebelum present ke Dekom tuh harus bener-bener disiapin banget kan. Maksudnya materi itu tuh menunjang untuk kita sebagai challengers tuh lebih siap loh ngadepin Dekom. Itu sih, jadi lebih banyak banget ilmu yang bisa diserap untuk present ke Dekom sih. Dari perspektif bisnisku itu sangat-sangat membantu, apalagi dari segi flow, dari segi finance, dari segi bisnis model dan lain-lain. Itu banyak banget insight yang bisa aku masukin ke bisnis aku nanti, dan mungkin bakal aku terapin langsung setelah aku selesai DSC, dan bahkan aku bakal lebih berjuang lagi untuk meningkatkan value dari bisnis yang aku punya saat ini. Pelajaran yang didapat selama DSC mulai dari pelajaran bisnis, bagaimana kita memanage bisnis, bagaimana scale up bisnis kita, dan kemudian sampai kepribadian kita pun kita diolah, diajarkan di sini. Itu tidak ada di tempat lain. Yang paling penting sih kita belajar mengenal diri kita, potensi kita, dan ternyata menyadari bahwa diri kita tuh masih punya banyak potensi yang bisa dikembangkan melalui DSC. Di Dekom Day Battle Round 2 ini saya diputuskan harus pulang. Yang pertama, rasa sedih itu pasti ada. Cuman saya mencoba untuk mengambil kesimpulan bahwa mungkin saya harus banyak berbenah juga, karena ini terkait dengan persona saya dan bisnis saya ke depannya gimana. Tapi overall saya sangat senang karena dari rangkaian seluruhnya ini sampai di hari ini, di Battle Round 2, saya dapat banyak pengalaman berharga, terutama insight-insight tentang bisnis, terus kemampuan membangun pitch deck terutama, sehingga saya merasa yakin ketika nanti saya pulang, saya bisa banyak improve, terutama di bisnis saya dan persona saya. Dan yang paling menarik adalah wawasan kebangsaan. Sebelum dan sesudah DSC ini saya melihat saya harus banyak mensyukuri nikmat tinggal di Indonesia, mungkin itu ya. Sekarang itu saya jadi punya banyak teman kayak keluarga gitu di sini tuh. Penting banget buat seorang entrepreneur yang mungkin someday kita semua merasa sendiri kan. Karena entrepreneur butuh berjejaring, butuh teman, butuh partner untuk ngobrol. Dan di sini seru banget karena memang saya ketemu sama orang-orang yang memang bisnisnya itu ternyata beyond dari pandangan saya, Mas. Jadi kayak misalnya ada yang bisa diangkat 100 miliar, ada yang omset 100 miliar setahun gitu ya. Memang ternyata selalu dapat knowledge baru, ilmu baru. Coachnya juga baru juga, ada Mas Tio, Mas Jupaka, Mbak Nilam, itu yang menjadi inspirasi saya kalau ternyata bisnis yang saya jalankan ini punya potensi memang sejauh itu. Jadi memang butuh validasi. Waktu jadi challenger itu salah satu hal yang lumayan buat aku hal baru ya, karena aku belum pernah ngikutin kompetisi dan ngerasain mental dan fisik yang teruji di mana kita akan muncul kepribadian masing-masing, kita gimana bisa mengakomodir dominan orang dari bisnis yang berbeda-beda, tapi banyak hal yang bisa di-capture di sana dan itu ngebuatin satu bounce back untuk bisa balik ke bisnis. Dan DSC dari tahun ke tahun apa yang kita lihat sebagai, mungkin kita lihat sebagai kacamata Den, itu sebenarnya juga jadi bounce back kita gitu. Kayak kita balik, oh ya kita tuh kadang-kadang butuh semangat lagi nih, kita butuh wake up call lagi gitu. Jadi DSC itu semacam wake up call gitu. Dimana kan kita nggak cuma ngeliatin challengernya aja, tapi kita ketemu lagi sama coach-coachnya juga. Yang mana di sini opportunity sangat besar. Coach Dekom itu menjadi wake up call buat kita sebagai entrepreneur untuk bisa berkembang lebih besar lagi. Itu sih yang saya lihat. Salam diplomat, saya siap bikin gebrakan. Ya, tapi ini tidak merepresentasikan itu. Ini salah nih cara menggambarkannya. Mama selalu ngedoain sih. Aku selalu minta doa dan